Progres Bitmain untuk menguasai 5% dari total supply Ethereum telah mencapai 71%. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 9 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Di saat para investor retail dan pemegang lama long time holders mulai merasa cemas melihat grafik harga, narasi yang sangat berbeda datang dari kalangan institusi raksasa. Hunter Horsley, CEO Bitwise, mengungkapkan bahwa penurunan harga Bitcoin justru disambut dengan antusiasme tinggi oleh investor institusional. Bagi institusi, penurunan ini bukan sinyal bahaya, melainkan sebuah kesempatan emas untuk masuk ke pasar di harga yang sebelumnya mereka pikir sudah lewat. Dalam wawancara terbarunya, Horsley menjelaskan adanya perbedaan psikologis yang mencolok di pasar. Pemegang lama mungkin merasa tidak yakin, tapi bagi kelompok investor baru, khususnya institusi ini, adalah momen emas. Horsley menegaskan bahwa banyak institusi merasa harga Bitcoin saat ini adalah entry point yang menarik. Level yang sebelumnya mereka kira tidak akan pernah terlihat lagi setelah rally panjang sebelumnya. Buktinya nyata, meskipun pasar bergejolak, Bitwise mencatatkan arus masuk atau inflow masif dana institusional. Horsley mengonfirmasi bahwa perusahaannya mencatatkan aliran dana masuk lebih dari 100 juta dolar. Horsley menyoroti bahwa harga Bitcoin terseret oleh sentimen makroekonomi global yang lebih luas, di mana investor menjual segala aset likuid termasuk emas dan perak yang juga mengalami koreksi tajam dari all-time high-nya. Namun data menunjukkan minat beli institusi tidak surut. Selain Bitwise, ETF Bitcoin BlackRock EBIT mencatat arus masuk sebesar 231 juta dolar, menandakan bahwa smart money sedang melakukan akumulasi saat harga diskon. Fenomena ini menegaskan bahwa fundamental Bitcoin tetap kuat di mata investor besar. Volatilitas jangka pendek dianggap sebagai gangguan sementara, bukan kerusakan struktural pada tesis investasi jangka panjang Bitcoin. Pernyataan CEO Bitwise ini menjadi reality check bagi investor retail untuk tidak terburu-buru panik menjual aset atau biasa disebut dengan panic selling ketika pasar sedang terkoreksi. Institusi justru sedang sibuk mengakumulasi. Institusi memanfaatkan penurunan harga Bitcoin untuk memperbesar asetnya. Mungkin ini saatnya bagi investor retail untuk meninjau ulang strategi investasinya dengan kacamata jangka panjang, alih-alih terjebak dalam ketakutan sesaat. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Hunter Horsley di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Seorang misterius mengirimkan 2,5 Bitcoin ke alamat dompet milik Satoshi Nakamoto. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Progres Bitmain untuk menguasai 5% dari total supply Ethereum telah mencapai 71%. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya, oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengindikasikan rencana untuk kembali mengakumulasi Bitcoin. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Sebuah entitas yang belum teridentifikasi mengakumulasi 30.000 Ethereum melalui Binance. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Total yang diakumulasi sebanyak 30.000 Ethereum. Saat pertama kali dia membeli sebanyak 10.000 Ethereum, lalu kembali membeli sebanyak 20.000 Ethereum. Ya, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 88.327 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 331 juta dolar. Mayoritas yang terkena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu.
Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Karena market futures ini sangat berbahaya bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, namun tetap ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 9 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini, Bitcoin kembali mengalami sedikit kenaikan ya. Dalam 24 jam terakhir, kurang lebih Bitcoin mengalami kenaikan sebesar hampir 2,5%. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga kurang lebih kebanyakan mengalami sedikit kenaikan. Mulai dari Hype, kemudian Leo, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain. Kalau kalian melihat di bawah juga mengalami kenaikan. Juga ada beberapa aset kripto yang lain malah mengalami penurunan seperti Memcore. Di sini Memcore mengalami penurunan hampir 30%. Dan ENA juga mengalami penurunan 4% atau mengalami penurunan 2%. Tapi ada juga yang mengalami kenaikan. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 9 Februari 2026. Dan besok di tanggal 10 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika kalian bertanya apakah sekarang adalah momen yang tepat untuk serok, kalau dari saya sebenarnya waktu yang tepat untuk kalian serok adalah ketika kemarin itu harga Bitcoin turun sempat menyentuh hampir 1 miliar. Itu adalah momen yang sangat tepat untuk kalian serok aset favorit kalian. Kalau sekarang maka kalian bisa mengecek sendiri ya, apakah aset kripto favorit kalian itu berada di titik terendahnya atau tidak. Kalau tidak, lebih baik kalian juga bisa bersabar dulu ya, karena kondisi market masih belum menentu. Jangan sampai kalian sudah terbawa emosi, akhirnya kalian beli di harga yang cukup tinggi, padahal sebenarnya kalian bisa masuk di harga yang lebih rendah. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Nantikan video saya selanjutnya. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.